Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Surya Rizi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1, yaitu tugas praktik dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, di sini kita memiliki dua soal. Soal yang pertama merangkum tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dan sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Di sini saya sudah merangkumnya, algoritma dan dunia pemrograman komputer dan sejarah Java dan perkembangannya. Kemudian langsung saja kita soal yang kedua, yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Yang mana yang pertama yaitu membuat flowchart dengan kasus sebagai berikut, yaitu sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Kemudian jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Langsung saja kita membahas dalam bentuk flowchart. Di sini saya menggunakan aplikasi yaitu Draw.io. Baik, di sini saya sudah membuatnya. Saya akan menjelaskan dari awal, yaitu pertama-tama proses ini dimulai dari langkah mulai yang menandakan awal perhitungan. Selanjutnya, user atau bagian HR akan melakukan input golongan karyawan. Golongan ini penting karena akan menentukan besarnya gaji pokok. Setelah itu dilakukan input jam lembur yang sudah dikerjakan oleh karyawan. Kemudian sistem akan memeriksa golongan yang sudah dimasukkan. Jika karyawan berada di golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Dan jika karyawan berada di golongan B, gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Setelah gaji pokok kita ketahui, sistem akan memeriksa berapa jumlah jam lembur. Di sini ada beberapa ketentuan, yaitu jika lembur kurang dari 1 jam, persentase lemburnya 0,30. Jika lembur kurang dari 2 jam, persentase lembur 0,34. Jika lembur lebih dari 3 jam, persentase lemburnya 0,35. Berikutnya yaitu dihitung gaji lembur dengan cara mengalihkan gaji pokok dikali persentase lembur. Setelah gaji lembur diketahui, sistem akan menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Akhirnya proses selesai dan kembali ke titik mulai. Dan kemudian kita akan membahas yaitu pseudocode-nya. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, yang mana saya sudah membuat pseudocode-nya. Algoritma hitung penghasilan, deklarasi golongan karakter, jam lembur integer, gaji pokok, gaji lembur, total, float. Algoritma input golongan jam lembur. Lalu kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongan switch atau golongan. Case A, gaji pokok sama dengan 5 juta. Case B, gaji pokok 6.500.000. Case C, gaji pokok 9.500.000. Default, output golongan tidak valid, exit and switch. Kemudian kita menentukan persentase lembur. Jika if jam lembur 0, gaji lembur sama dengan 0. Jika
else if jam lembur sama dengan 1, gaji lembur 0,30. Kemudian dan seterusnya. Kemudian kita itu menghitung total penghasilan, total sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian memiliki output total penghasilan. Kemudian algoritma selesai. Dari sini kita akan membuat ke dalam bentuk program Java, yang dimana pertama kita membuat perintah yaitu package tugas 1, karena kita membuat di sini yaitu tugas 1 paketnya. Kemudian perintah import Java util scanner, yaitu berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari package Java util jika bisa digunakan agar bisa digunakan untuk membaca input dari pengguna lewat keyboard. Kemudian yaitu public class hitung gaji, berfungsi untuk mendefinisikan kelas utama dengan nama gaji. Kemudian yaitu public static void main string arg, berfungsi untuk mendefinisikan kelas utama dengan nama hitung gaji. Kemudian sistem out print masukkan golongan A, B, C, yaitu berfungsi untuk membuat objek scanner bernama input untuk membaca data yang dimasukkan dari keyboard atau input standar. Kemudian di sini ada string golongan. String golongan ini berfungsi untuk membaca input string dari pengguna, mengubah input menjadi huruf kapital atau uppercase agar input konsisten. Misal A kecil menjadi A besar. Kemudian di sini ada sistem outprint masukkan jam lembur. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan ke layar agar pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Kemudian di sini ada integer jam lembur, input dot next integer. Ini berfungsi untuk membaca input angka dari pengguna untuk jumlah jam lembur. Kemudian yaitu switch golongan, yaitu berfungsi untuk memilih nilai gaji pokok berdasarkan golongan yang dimasukkan pengguna. Kemudian di sini ada case A, jika golongan gajinya adalah 5 juta, case B 6.500.000, case C 9.500.000. Kemudian yaitu perintah sistem outprint golongan tidak valid. Ini berfungsi untuk menampilkan output golongan tidak valid. Kemudian di sini ada perintah double gaji lembur, itu berfungsi untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai gaji lembur. Kemudian di sini if, else if, itu berfungsi untuk menentukan besarnya gaji lembur berdasarkan jumlah jam lembur. Else if jam lembur sama dengan 1, ini merupakan gaji lembur 30% dari gaji pokok, ini 32% dari gaji pokok, dan yang ini 34% dari gaji pokok, ini 36% dari gaji pokok. Dan gaji lembur 0,38 ini merupakan 38% dari gaji pokok. Kemudian perintah double total sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Sistem outprint akan total penghasilan. Double total ini berfungsi untuk menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan total penghasilan. Kemudian perintah sistem outprint ln yaitu untuk menampilkan total penghasilan ke layar. Kemudian perintah input close yaitu berfungsi untuk menutup objek scanner untuk membebaskan resource yang digunakan. Kemudian kita akan mencoba untuk
menjalankan atau merang. Baik, di sini kita akan memasukkan golongan. Misalkan kita masukkan golongan A. Kita masukkan jam lembur 3 jam. Maka gajinya sama dengan 6.700.000. Demikian tugas 1 algoritma pemrograman ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.